Aku bukan ayahmu. Jangan menakuti anak itu. Anak ini sangat mirip denganmu saat kecil, identik. Dia mungkin putrimu. Tidak mungkin. Kenapa tidak? Sayang, bilang ke nenek, siapa yang menyuruhmu datang mencari ayahmu? Ibu menyuruhku datang. Nama ibuku adalah Clara Dewi. Ayah, ibu menyuruhku memberikan ini padamu. Ayah, tolong selamatkan ibu. Ibu sedang dijual. Itu dia. Clara Dewi. Clara Dewi. Ini gaji bulan lalu kamu. 9 juta rupiah. Bagus, tinggal 1 bulan lagi. Aku bisa bayar uang sekolah. Bibiku tidak akan punya alasan untuk membuatku berhenti sekolah dan menikah. Terima kasih, manajer. Clara, kamu sangat cantik. Sayang kamu cuma dapat 9 juta rupiah. Biarkan aku tunjukkan arah yang lebih baik. Aku jamin dalam 1 malam, kamu akan dapat setidaknya ini. 15 juta rupiah. 150 juta rupiah. Jika kamu masuk ke ruangan itu, kamu akan mendapat hadiah 150 juta rupiah. Jika kamu beruntung dipilih oleh Tuan Suryadi, itu lompatan besar. Lupakan 150 juta, bahkan $1 juta pun uang receh. Jadi, bagaimana? Kamu khawatir soal uang kuliah, kan? Kenapa tidak mencoba? Terima kasih, manajer. Tapi aku hanya ingin mencari uang sendiri. Aku akan bekerja sekarang. Pura-pura polos, ya? Aku akan lihat bagaimana pilihan Tuan Suryadi. Kalian semua, keluar. Tuan Suryadi. Tuan Suryadi, kelima wanita itu dipilih dengan hati-hati oleh Nyonya Suryadi. Apa masih belum puas? Wanita biasa-biasa saja. Kirim anggur ke sini. Baik, akan saya suruh seseorang bawakan anggur segera. Clara, Tuan Suryadi minta anggur, cepat antarkan. Baik, saya akan segera pergi. Nyonya sudah lama memilih, dan sudah punya semua tipe wanita, kecuali tipe polos ini. Mungkin dia benar-benar tipe Tuan. Tuan Suryadi, ada apa? Ada apa? Hei, kamu. Siapa namamu? Saya Clara Dewi. Tuan Suryadi, tolong lepaskan saya. Aneh. Perempuan ini ada dalam pelukanku, tapi aku tidak merasa jijik sama sekali, bahkan sedikit pun tidak. Clara. Baiklah. Bermalamlah di sini malam ini. Kamu. Lepaskan aku. Aku hanya datang mengantar anggur. Aku bukan orang seperti itu. Kamu salah paham. Jangan pura-pura sulit denganku. Tenang. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Silakan. Berapa yang kamu mau? Sudah kubilang, kamu salah. Aku benar-benar bukan orang seperti itu. Hentikan sandiwara ini. Katakan berapa yang kamu mau. Bawa kalung pusaka ini ke keluarga Suryadi, Tuan Wijaya akan memberikanmu uangnya. Bahkan jika aku miskin, aku tidak mau uang kotormu. Perempuan itu berani membelakangiku dan memiliki anakku. Di mana ibumu? Bibi Buyut mencoba menjodohkan ibu dengan seorang pria tua. Ayah, cepat selamatkan ibu. Sayang, Ke rumah sakit. Ibu, selamatkan ibu.
Segera atur tes DNA. Juga, cari tahu di mana Clara sekarang. Mia? Kamu di mana sekarang? Apakah kamu aman? Apakah kamu menemukan ayah? Clara, mobil keluarga Kusuma sudah datang. Ayo, naik ke mobil pengantin. Jangan pernah berpikir begitu, pria tua itu. Sudah bercerai 8 kali. Dan lebih hidup dari 3 atau 4 istri. Aku lebih baik mati daripada menikah dengannya. Sayangku, jangan memaksa. Mahar dari keluarga Kusuma sudah ditransfer ke rekeningku. Jika kamu tidak menikah dengannya, bagaimana Tobi kita bisa mendapatkan istri? Kamu akan menikah dengannya, suka atau tidak suka. Ikat dia, masukkan dia ke mobil. Bahkan jika dia mati hari ini, dia akan mati di ranjang keluarga Kusuma. Lepaskan aku, lepaskan aku, aku. Ethan, datang selamatkan aku. Anak ini pasti sudah mengalami banyak kesulitan. Aku penasaran, apakah dia benar-benar cucuku? Tapi bukankah menurutmu dia sangat mirip dengan Ruby? Tuan Suryadi, Nyonya Suryadi, hasil tes DNA sudah keluar. Dia benar-benar putriku. Bagus, aku punya cicit. Tapi, siapa sebenarnya ibu dari anak itu? Kenapa aku tidak pernah dengar kamu bicarakan? Pemburu harta itu? Aku tidak ingin ada hubungan dengannya. Pemburu harta? Tapi menurutku tidak seperti itu. Kamu harus pergi ke hotel dan selidiki segera. Cari tahu apa yang terjadi 6 tahun lalu. Ya, Nenek, untuk apa repot-repot? Ethan, pikirkan baik-baik. Jika dia benar-benar pemburu harta, dia bisa saja hamil dan datang padamu minta uang, atau bahkan menikahimu. Kenapa dia membesarkan anak itu sendirian dan berjuang bertahun-tahun? Selain itu, cicitku yang kecil pada usia semuda itu tahu berusaha keras mencari seseorang untuk menyelamatkan ibunya. Hanya karena itu, aku tidak percaya bahwa Clara Dewi adalah wanita yang hanya peduli pada uang. Mia sangat baik hati, pasti karena ibunya mendidiknya dengan baik. Ibu, selamatkan ibuku. Jadilah anak baik, sayang. Nenek buyut pasti akan menyelamatkan ibumu. Anak tanpa ibu, bagaikan rumput ditiup angin. Anak, Ethan, demi anak itu, kamu harus menyelidiki secara tuntas sebelum mengambil keputusan. Tuan Suryadi, saya sudah menyelidiki semuanya. Clara Dewi, Dia bukan wanita yang diatur oleh Nyonya Suryadi. lalu kenapa dia masuk saat itu? Dia sedang mengantar anggur untuk Tuan. Sudah kubilang, kau salah sangka. Aku benar-benar bukan orang seperti itu. Jadi dia tidak berbohong padaku. Jadi itu kesalahpahaman. Kau mengambil seorang gadis muda, tak bersalah sebagai wanita yang kuatur, dan memanfaatkannya. Dan kau bahkan tidak bertanggung jawab. Kau bocah nakal. Jadi apa yang kau tunggu? Kenapa kau tidak menjemput Clara? Jika sesuatu yang buruk terjadi pada Clara, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Siapkan mobil. Aku benar-benar salah tentang dia. Aku membawanya ke sini, butuh usaha keras. Kamu harus tambah 60 juta rupiah untuk biaya keluar. Uang bukan masalah. Yang penting adalah gadisnya. Jangan bohongi aku. Dia masih perawan, kan? Tentu saja. Tidak, aku sudah punya anak. Apa katamu? Aku bilang aku sudah punya anak. Lupakan, aku bukan untukmu. Tapi jangan khawatir. Jika kamu melepaskanku, aku janji akan mengembalikan mahar padamu. Aku akan bunuh kamu. Sayangku, apa yang kau bicarakan? Aku akan robek mulutmu. Aku tidak bicara omong kosong. Ayah anakku adalah CEO dari grup Suryadi, Ethan Suryadi. Dia akan datang menyelamatkanku sebentar lagi. Kamu benar-benar berani ngomong begitu, Ethan Suryadi, dia orang besar, kamu pikir kamu layak, punya anak dengannya? Siapa tahu dia punya anak dengan siapa? Kamu masih bermimpi. Tuan Kusuma,
kamu mengeluarkan 600 juta rupiah untuk orang gila. Sayangku, aku mengeluarkan 600 juta rupiah untuk seorang perawan dan dapat pelacur sepertimu. Tuan Kusuma, meskipun gadis ini sudah punya anak, dia sudah bertahun-tahun tidak bersama pria, dia akan seperti perawan. Coba saja dulu jika tidak percaya. Baik, sialan nasibku. Biarkan aku tidur denganmu dulu. Jangan sentuh aku. Ini melanggar hukum. Hukum? Kamu milikku. Aku membelimu. Apa yang kukatakan adalah hukum. Lepaskan. Kamu berani mengutukku, sayangku. Aku akan menghajarmu. Ibu, aku akan cari ayah untuk menyelamatkan ibu. Ethan, tolong selamatkan aku. Clara. Siapa yang melakukan ini? Dia? Siapa kamu? Apa urusanmu? Kamu buta atau apa? Berani-beraninya kamu tidak menghormati Tuan Suryadi? Tuan Suryadi, kamu pikir kamu Ethan Suryadi? Mencari masalah? Toby, lepaskan aku. Clara, kamu manis sekali. Jangan pura-pura bodoh, berkeliaran dengan laki-laki lain, dan kamu berani muncul di sini. Kamu bosan hidup enak? Kamu mengatur ini untuk Clara? Aku yang melakukannya. Terus kenapa? Dia wanita yang punya anak haram, hanya barang rusak. Dia beruntung ada yang mau menikahinya. Turunkan dia sekarang. Kalau tidak, bayar kembali mas kawin 600 juta rupiah. Di matamu, Clara hanyalah alat untuk mencari uang. Apalagi, dia tidak punya orang tua, tidak punya saudara, dan dia melahirkan anak haram. Dia sudah menjadi beban bagiku bertahun-tahun. Aku hanya mengambil sedikit keuntungan, kenapa? Mencari masalah. Usir mereka. Atas penderitaan Clara, aku akan membuat mereka membayar 100 kali lipat. Ya, Ampuni aku. Clara, berondongmu baru saja memukulku. Kamu tunggu saja, aku tidak akan melepaskanmu. Ethan, kamu benar-benar ada di sini. Ini aku, jangan takut, dan aku akan membawamu pulang. Di mana aku? Sudah sadar? Kamu sudah sadar. Ethan? Di mana Mia? Apakah kamu sudah melihatnya? Di mana dia sekarang? Tenang. Mia ada di kamar sebelah, dan nenekku sedang menjaganya. Mia juga di rumah sakit? Apa yang terjadi padanya? Jangan khawatir, Mia baik-baik saja dan sedang tidur. Tapi untukmu, kata dokter, kamu mengalami gegar otak ringan, jadi kamu harus istirahat dulu, dan malam ini, kita akan pergi menemui putri kita bersama. Putri? Ya, putri kita. Tuan Suryadi, kamu benar-benar membuat kesalahan saat itu, karena itu benar-benar bukan aku. Maaf, itu salahku saat itu, dan setelah kamu keluar, kita akan segera mengurus surat nikah. Bukan, aku tidak memaksamu menikah denganku. Aku hanya ingin memberitahumu aku bukan orang seperti itu, kamu benar-benar salah paham padaku. Aku tahu. Aku hanya ingin merawatmu dan anak ini, jangan khawatir. Aku akan memberimu semua yang pantas kamu dapatkan. Ethan, kamu ingin menikahiku karena tanggung jawab. Tapi kita benar-benar tidak berasal dari dunia yang sama. Ibu! Mia. Ibu sangat tidak berguna. Aku tidak bisa melindungimu. Jangan menangis, Ibu. Mia sudah besar sekarang. Aku bisa melindungi Ibu sekarang. Nenek buyut bilang, Mia yang paling berani dan yang paling pinter. Nenek buyut. Mia benar. Mia kita yang terbaik. Nyonya Suryadi. Kenapa panggil aku Nyonya Suryadi? Panggil aku Nenek. Kamu nakal banget. Sudah lama ya. Kenapa kamu belum berhasil mendapatkan Clara? Clara, aku tahu tentang yang dulu.
Kami, keluarga Suryadi, telah berbuat salah padamu dan Mia. Tapi kamu bisa tenang. Mulai sekarang kamu dan Mia tidak akan diperlakukan salah lagi. Keluarga Suryadi akan memberimu ganti rugi yang layak. Benar, Ethan? Ya, Bu, aku ingin punya ayah. Anak-anak di TK semua mengejekku. Mereka bilang aku anak liar, pecundang menyedihkan tanpa ayah. Aku ingin menunjukkan kalau aku punya ayah. Mia kita bukan pecundang menyedihkan. Mia adalah putri kecil keluarga Suryadi dan kesayangan nenek buyut. Clara, beri aku kesempatan untuk menebus kesalahan, ya? Selamat datang di rumah, Nyonya Suryadi dan Nona Mia. Bu, rumah ayah besar sekali dan indah. Mulai sekarang, ini juga rumahmu. Ayo pulang. Akhirnya kamu kembali. Apakah kalian sudah ambil surat nikahnya? Sudah, Bagus, itu luar biasa. Mulai sekarang, kita benar-benar satu keluarga. Ayo Clara, mari pulang. Mia, nenek buyut sudah menyiapkan banyak hadiah untukmu. Mia, ayo lihat apa yang nenek buyut pilihkan untukmu. Gaun-gaun kecil dan perhiasan. Kamu suka? Terima kasih nenek buyut, aku suka sekali. Asal kamu suka, Mia. Nanti, nenek buyut akan belikan gaun yang lebih banyak dan bagus. Mia sangat disayang. Itu bagus. Dia pasti akan lebih bahagia dariku. bukan hanya untuk anak. Aku juga menyiapkan hadiah untukmu. Aku juga punya hadiah. Tentu saja, bawa semuanya ke sini. Ini terlalu berlebihan. Tidak sama sekali. Ethan sudah mengatur seorang desainer mode terkenal internasional untuk membuatkanmu beberapa ratus pakaian. Nyonya Suryadi. Pakaian dan perhiasan Nyonya Suryadi. Harus dikirim kemana? Ke kamar Ethan, tentu saja. Clara akan sekamar dengan Ethan. Sekamar? Tentu saja. Kamu baru saja keluar dari rumah sakit. Kamu masih lemah. Malam hari, jika kamu butuh air minum atau sesuatu, biar Ethan yang merawatmu. Tapi, Tentu, kalau begitu, aku titip Clara padamu. hati-hati. maaf, Tenang, silahkan duduk. sejak malam itu, aku belum sedekat ini dengan seorang pria. Jika Ethan membuat permintaan seperti itu, Dokter bilang, kamu butuh lebih banyak istirahat. Jadi, tidur lebih awal malam ini. tidak, aku tidak bisa sekarang. Aku sedang haid. Jangan khawatir, bukan itu maksudku. Aku hanya ingin kamu beristirahat dan cepat sembuh. Kamu tidur di ranjang, aku tidur di sofa. Clara, apa yang kamu pikirkan? Waktu itu hanya kecelakaan. Pria seperti Ethan tidak akan pernah tertarik pada orang sepertimu. Apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir? Terasa seperti mimpi. Aku benar-benar menikah dengan Ethan Suryadi. Tiba-tiba, aku jadi sangat lapar.
Kalau dipikir-pikir, Nyonya Suryadi benar-benar beruntung. Dia bisa menikah dengan Tuan Suryadi, dia naik dari kelas bawah ke puncak. Nyonya Suryadi, dia hanya perempuan murahan yang merangkak ke tempat tidurnya. Dia cuma beruntung dan melahirkan anak. Tepat, gadis desa sepertinya benar-benar menganggap dirinya istimewa. Tapi Tuan Suryadi hanya khawatir anaknya mungkin tidak bisa beradaptasi tanpa ibu. Dia akan meninggalkannya pada akhirnya dan menikahi seorang sosialitas sejati. Sudahlah, aku baru sampai di rumah Suryadi. Lebih baik menjaga kedamaian. Kecilkan suaramu, jangan sampai ada yang mendengar. Siapa tahu. Nyonya Suryadi, apa yang kau lakukan di sini? Aku sedikit lapar. Aku hanya ingin makan sesuatu. Rumah Suryadi punya aturannya. Lihat jamnya. Tidak ada makanan pada jam segini. Maaf, aku tidak tahu tentang aturan itu. Maaf mengganggu. Rusak rumah tangga yang tidak tahu malu, dia pikir dirinya hebat. Sejak kapan? Seorang pelayan yang menentukan aturan keluarga Suryadi? Ethan? Tuan Suryadi, saya tidak bermaksud begitu. Kamu berani membantah? Maaf, Tuan Suryadi, saya salah. Kepada siapa kamu harus minta maaf? Tidak tahu? Saya tahu. Nyonya Suryadi, saya tidak berpikiran jernih, saya tidak akan mengulanginya lagi. Tolong, kasihanilah, beri saya kesempatan lagi. Jangan lembek, dia berani mengganggumu. Dia harus membayar, penjaga. Tuan Suryadi. Panggil semua pelayan. Suruh mereka berkumpul di ruang tamu segera. Kamu berani sekali. Beraninya kamu memarahi Clara. Tampar wajahnya. Ini salahku. Mulutku kotor. Maaf. Kamu tidak menghormati Nyonya Suryadi. Kamu harus dihukum berat. Usir dia dari kediaman Suryadi. Dia tidak boleh lagi masuk ke kota raja. Ya, Nyonya Suryadi. Tuan Suryadi, saya tahu saya salah. Tuan Suryadi, Jika ada yang berani tidak menghormati Nyonya Suryadi lagi, mereka akan berakhir 10 kali lebih buruk darinya. ya, Tuan Suryadi. Terima kasih telah membelaku. Itu sudah sepantasnya. Kamu adalah Nyonya keluarga Suryadi. Jika ada yang berani mengganggumu, mereka menjadikan keluarga Suryadi sebagai musuh. Ethan benar. Jika ada orang lain yang cukup bodoh untuk macam-macam denganmu, lawan balik dengan keras. Ethan dan aku mendukungmu. Oh, aku asyik ngobrol sampai lupa kamu lapar. Tunggu di sini. Aku masak, aku buatkan sesuatu untukmu. Tidak, biarkan aku. Jangan sungkan sama nenek. Kamu, tunggu saja makanannya. Bantu nenek sebentar. Belajar masak untuk istrimu. Baik. Lihat apa? Kamu seperti belum makan berhari-hari. Kalian berdua selesai masak, tidak tahu bersihkan dapur? Dua perempuan tidak berguna. Dan kamu pikir kamu pantas duduk di meja? Toby, tambah lagi. Aku tidak pernah berpikir suatu hari nanti seseorang akan memasak untukku. Tapi, keluarga Suryadi dan aku berasal dari dunia yang berbeda. Apakah aku benar-benar pantas mendapatkan semua kebaikan ini? Clara, nikmati saja ini untuk malam ini. Besok kita pergi ke teras ungu untuk pesta. Teras Ungu? Itu restoran terbaik di seluruh kota raja. Aku dengar seporsi makanan di sana harganya setidaknya $100.000. 100.000? Itu uang receh. Bahkan jika $1 juta, selama kamu suka, nenek akan mengajakmu ke sana setiap hari. Mewah sekali. Aku tidak percaya benar-benar makan di teras ungu. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah bahkan berani aku impikan. Ibu, apakah nenek buyut dan ayah menunggu kita di dalam? Benar. Nenek buyut bilang dia dan ayah akan menyiapkan semuanya dulu. Ayo, cepat masuk. Jangan buat mereka menunggu.
Aku tidak percaya Tuan Suryadi sendiri akan membawa seluruh keluarganya makan di sini hari ini. Sungguh suatu kehormatan. Lagi pula, tempat ini adalah hotel terbaik di kota raja. Jadi kurasa aku sudah terhubung dengan keluarga papan atas. Mungkin aku bahkan akan bertemu Ethan Suryadi. Mereka di sini. Clara, apa yang kau lakukan di sini? Chloe, Ternyata kau, apa yang kau lakukan di sini? Aku di sini untuk makan. kau, makan di sini? Clara, ini teras ungu. Hotel terbaik di seluruh kota raja. Apakah pecundang miskin sepertimu mampu membayarnya? Jangan sombong begitu. Aku benar-benar di sini untuk makan. Kau bilang aku sombong? Ayolah, biarkan aku perkenalkan kalian semua. Ini teman sekuliahku. Mahasiswa termiskin di seluruh sekolah. Dia hamil di luar nikah dan putus sekolah. Kau pikir orang sepertinya mampu makan di sini di teras ungu? Siapa kira-kira dirinya? Meja kita saja harganya minimal 1,55 miliar rupiah. Pecundang miskin sepertinya mungkin bahkan tidak bisa mengumpulkan 1,55 juta rupiah. Tidak hanya miskin, tapi juga pencitra. Lihat saja dia. Dipenuhi barang-barang desainer palsu. Jelas, barang murahan. Pergi dari sini. Aku harus menjamu CEO Grup Suryadi dan istrinya. Jangan menghalangi. Akulah yang kau jamu. Saya Nyonya Suryadi. Saya Nyonya Suryadi. Apa katamu? Kamu Nyonya Suryadi? Benar. Clara Dewi, apa kau begitu putus asa untuk menjadi istri orang kaya? CEO Grup Suryadi bukanlah seseorang yang bisa kau klaim sebagai suamimu. Itu konyol. Sampah udik berani menyebut dirinya Nyonya Suryadi. Jika Tuan Suryadi tahu, dia akan menamparnya. Nyonya Suryadi. Beraninya dia mengatakan itu, dengan wajah udik bodohnya. Bahkan jika dia pergi ke keluarga Suryadi untuk menjadi pembantu mengepel toilet, mereka pun tidak akan mau. Jangan bicara seperti itu tentang ibuku. Apa yang ibuku katakan itu benar. Ayahku adalah Ethan Suryadi. Kami di sini untuk makan, itu saja. Ikan busuk dari kepala ke bawah. Kenapa belajar hal yang salah di usia semuda itu? Kau belajar berbohong dari ibumu. Kau juga akan jadi manis. Berani kau pukul aku? Aku tidak hanya akan memukulmu, aku juga akan memanggil Ethan untuk memberimu pelajaran. Dasar bodoh buta. Biarkan dia memukulku. Aku ingin lihat. Apakah dia benar-benar bisa memanggil Ethan ke sini? Baiklah, tunggu saja. Halo, Ethan, Ternyata panggilannya tersambung. Bagaimana kalau dia benar-benar jujur? Kau tidak benar-benar berpikir dia benar-benar menelepon Tuan Suryadi. aku sudah di sini. Clara, kenapa kau bisa begitu tidak tahu malu? Chloe, Jangan berani-berani mengganggu ibuku. Pergi. Mia, Bu, lenganku sakit. kau Nyonya Suryadi. Siapa yang berani mengganggumu? Mereka akan menjadi musuh keluarga Suryadi. Clara, beraninya kau memukulku? berani-beraninya kau menyakiti anakku. Kau benar, aku memang memukulmu. Berani-beraninya. Pegang dia. Lepaskan aku. Ini wilayahku. Kau hanya seorang pengemis. Berani-beraninya kau sombong? Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Ethan, cepat datang. Manajer, Ada mobil mewah di pintu masuk. Pasti Tuan Suryadi. Kamu beruntung. Nanti aku urus kamu. Cepat, bawa pengemis ini dan dorong dia ke belakang. Jangan biarkan Tuan Suryadi melihat kekacauan ini.
Pergi, diam. Tampan sekali. Dan kaya raya juga. Sayang dia menikah begitu mudah. Kalau tidak, dengan pesona manajer kita, dia pasti akan mendapatkan dia. Apa yang kamu bicarakan? Anda Tuan Suryadi, kan? Ada apa? Ya, mereka menindas ibu. Mereka menindasmu? Iya. Tahan mereka untukku. Ini semua salah paham. Kami hanya bercanda dengan Clara. Dan selain itu, Clara yang memukulku duluan. Istriku memukulmu adalah suatu kehormatan bagimu. Beraninya kau menggertak istriku, kamu mencari masalah. Hajar mereka. Ibu, aku takut. Jangan takut, Mia. Ibu di sini. Tapi, ayah begitu galak dan menakutkan, seperti bibi buyut. Berani kau beri anak itu daging yang kubeli? Ethan, berhenti. Mia ketakutan. Semua berhenti. Aku akan menyelesaikan urusan ini denganmu nanti. Bersambung. Tuan Suryadi, dia benar-benar melindungi wanita itu. Mungkin apa yang dia katakan itu benar. Dia benar-benar Nyonya Suryadi. Kita celaka. Kalau begitu kita kacau. Tidak mungkin. Orang besar seperti Ethan Suryadi, bagaimana mungkin dia tertarik pada Clara Dewi? Oke, paham. Apa yang perlu ditakutkan? Pria tadi sama sekali bukan Tuan Suryadi. Baru dapat kabar. Tuan Suryadi ada urusan penting. Dia tidak datang hari ini. Pria tadi. Siapa dia? Perlu ditanya lagi? Pasti dia om-om kaya Clara. Bagaimana kabar Mia? Dia baik-baik saja, hanya sedikit ketakutan. Dia akan baik-baik saja begitu bangun. Ini semua salahku. Paman buyutku tiba-tiba stroke dan dirawat di rumah sakit. Aku mengantar nenek menjenguknya. Aku tidak sempat memberitahumu. Apakah mereka menyakitimu? Tidak, aku bahkan melawan. Tuan Suryadi. Aku akan segera kembali. Jangan pukul aku, jangan pukul aku. Mia, bangun. Bu, aku takut. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ibu di sini. Ibu? Orang-orang jahat hari ini. Kenapa mereka tidak percaya kalau aku anak ayah? Mereka bahkan memaki-maki kita dan bahkan memukul kita. Karena mereka jahat, kejam dan bodoh. Dan, hari ini, ayah hanya melindungimu, makanya dia bersikap keras pada kita. Dia sangat menyayangimu. Jadi jangan takut padanya, ya? Ayah sayang Mia. Mia tidak takut pada ayah. Ibu di mana ayah? Aku ingin dia menemaniku. Baik. Aku akan jemput ayah sekarang. Tuan Suryadi, desain cincin pertunangan yang Anda pesan sudah siap. Perancangnya bilang dia menjamin itu akan memberikan ibu rumah tangga masa depan keluarga Suryadi kejutan besar. Cincin pertunangan? Tapi kita sudah menikah.
Ethan mau melamar siapa lagi? Tuan Suryadi hanya khawatir anak itu tidak akan bisa menyesuaikan diri dengan kehilangan ibunya secara tiba-tiba. Dia pasti akan mencampakkannya. Dan menikahi sosialita dari keluarga baik-baik. Tunggu. Apa Ethan mau menceraikanku? Clara, bagaimana Mia? Dia baik-baik saja. Dia bangun sekali. Sekarang dia tidur lagi. Kamu terlihat agak pucat. Apa kamu merasa tidak enak badan? Tidak. Bagus. Aku kembali ke kantor dulu. Ada yang ingin aku sampaikan malam ini. Baik. Malam ini, Ethan, apa yang ingin dia sampaikan? Apa dia akan menyuruhku pergi? Tuan Suryadi, mengenai mereka yang menghina Nyonya Suryadi hari ini, kami sudah periksa identitas mereka. Dalangnya adalah Chloe Kartika, teras ungu milik ayahnya. Sekelompok orang rendahan. Berani mereka mengganggu istriku, perintahkan akuisisi teras ungu. Juga, siapkan cincin pertunangan dalam seminggu, pindahkan jamuan ke minggu depan, akan diadakan di teras ungu, dan pastikan undang Chloe dan ayahnya juga. Tuan Suryadi, apa Tuan ingin mengumumkan lebih awal identitas Nyonya Suryadi dan Nona Mia, dan beri pelajaran pada Chloe sungguhan? Mengenai istriku, tidak ada yang boleh menghinanya. Juga, apakah kalung yang kupesan sudah siap? Sesuai instruksi Tuan, liontin pusaka Tuan telah dibuat menjadi kalung. Semua orang tahu, liontin ini adalah lambang Tuan. Sekarang Tuan memberikannya kepada Nyonya Suryadi sebagai jimat keberuntungan. Tuan benar-benar menaruh Nyonya Suryadi di hati Tuan. Dia sudah istriku. Apapun yang pantas baginya, akan kuberikan padanya. Selain Nyonya Suryadi, ini pertama kalinya aku melihat Tuan begitu perhatian pada seorang wanita. Wanitaku, tentu aku peduli. Sudah larut. Ethan belum pulang. Apa sebenarnya yang akan dia katakan? Clara, Kamu sudah pulang. awas, nanti masuk angin. Aku bisa sendiri. Ethan, kamu bilang mau menemuiku malam ini. Ada apa? Ada sesuatu untukmu. Apa itu? Liontin pusaka. Jangan bergerak. Pakai ini setiap saat, jangan pernah dilepas. Ethan, kenapa kamu memberikan liontin itu lagi? Maksudnya apa ini? Kirim ini ke ruang ganti. Hati-hati. Perhiasan ini bernilai lebih dari 20 juta dolar. Kalau ada yang salah, tidak ada yang sanggup menanggung akibatnya. Tuan Suryadi, kenapa Tuan membeli begitu banyak perhiasan? Itu semua untuk jamuan hari ini. Tentu saja. Tuan Suryadi bahkan menyewa desainer terkenal untuk membuat cincin pertunangan khusus. Nilainya 20 juta dolar. Semua untuk hari ini. Pantas saja Tuan Suryadi. Mengundang semua keluarga besar di kota raja. Semuanya. Betapa megah. Tapi kita sudah punya seorang Nyonya Suryadi di rumah ini. Kenapa dia melamar lagi? Jangan tanya yang tidak seharusnya. Baik. Mia, ibu akan mengajakmu bermain di tempat lain. Baik. Jadi Ethan akan melamar hari ini. Sebaiknya aku tidak menghalanginya. Nona Mia, Nyonya Suryadi bilang beliau membelikanmu gaun baru yang cantik dan ingin kamu pergi menggantinya. Ibu, aku ingin pergi ke rumah nenek buyut untuk memakai gaun barunya. Baik, Nyonya Suryadi. perjamuan akan segera dimulai. Aku akan mengantarmu ke sana. Tidak perlu.
Ada beberapa hal lain yang harus dilakukan. Kamu bawa Mia ke sana. Itu tidak bisa. Tuan Suryadi bilang kamu harus ada di sana. Aku mengerti. Aku akan pergi sendiri. Sepertinya sudah waktunya bangun dari mimpi ini. Ayah, kamu luar biasa untuk benar-benar membuat Suryadi mengakuisisi hotel keluarga kita. Sekarang kamu hampir seorang eksekutif di grup Suryadi. Tentu saja. Dulu, asisten Putra menandatangani kontrak denganku. Dia sangat sopan padaku. Sebentar lagi, aku akan memperkenalkanmu kepada asisten Putra dan yang lainnya. Siapa yang mau bertemu dengan budak gaji itu? Ayah, aku benar-benar ingin bertemu Tuan Suryadi. Bisakah kamu mencari cara? Tuan Suryadi itu orang penting. Aku saja belum pernah bertemu dia. Bagaimana aku bisa mencari cara untukmu? Ayah, tolong pikirkan sesuatu. Coba pikirkan, pria kaya seperti Tuan Suryadi pasti tidak hanya punya satu wanita. Jika aku bisa mengenal Tuan Suryadi. Benar juga. Sebentar lagi, aku akan menyuruh asisten Putra mencari sesuatu. Clara Dewi? Kenapa dia lagi? Kenapa dia ada di sini? Apakah dia bekerja sebagai pembantu untuk keluarga Suryadi? Kau kenal dia? Melihat pakaiannya, dia tidak terlihat seperti pembantu. Itu hanya tiruan murah, dan minggu lalu di teras ungu, dialah yang berpura-pura menjadi Nyonya Suryadi. Jadi ayo kita ke sana, Clara. Terakhir kali, di depanku, kau terus mengatakan kau adalah Nyonya Suryadi. Jadi hari ini, di depan semua orang ini, beranikah kau memperkenalkan diri lagi? Jangan konyol, bagaimana mungkin dia Nyonya Suryadi? Melihat penampilannya yang berantakan, mengatakan dia pembantu. Keluarga Suryadi sudah terlalu memujinya. Tepat, aku yakin dia hanya tukang sapu halaman Suryadi, selalu bermimpi tentang menikah kaya, bau seperti pembantu, yang menjijikkan. Lupakan, karena hari ini ada banyak orang menghadiri jamuan Tuan Suryadi, aku akan memberimu muka. Dan biarkan kau melihat kelas sejati. Jadi ambilkan aku sepotong kue karena aku lapar. Apa kau tidak punya tangan? Aku bukan pembantu, lalu apa dirimu? Seorang tamu VIP yang diundang oleh Tuan Suryadi? Terus bermimpi. Sebaiknya kau bawa kue itu ke sini sekarang juga. Atau aku akan minta Tuan Suryadi memecatmu. Tapi lupakan, Ethan pasti sangat peduli dengan jamuan ini, jadi aku tidak bisa membuat keributan. Ini dia. Kau pegangnya terlalu tinggi. Berlutut dan sajikan untukku. Chloe, sudah kubilang aku bukan pembantu. Jangan keterlaluan. Hanya seorang pembantu. Berani sekali kamu bicara begitu padaku, aku tamu VIP Tuan Suryadi. Itu artinya aku setengah bosmu. Hari ini aku akan mengajarkanmu sopan santun. Dan menunjukkan padamu Bagaimana menjadi anjing orang kaya. Chloe, jangan memaksaku terlalu jauh. Tidak tahan? Kamu punya anak di luar nikah, dan kamu datang ke sini berpura-pura menjadi Nyonya Suryadi. Saat itu kamu tidak begitu tipis kulit. Berani kamu menyentuh putriku, aku akan membunuhmu. Clara, aku benar-benar tidak mengerti. Orang udik sepertimu, apa yang kamu mainkan? Kamu sampah di bawah kakiku. Lebih buruk dari anjingku. Percaya atau tidak, aku benar-benar bukan pembantu keluarga Suryadi. Lihat dia, masih keras kepala. Kalau begitu katakan, kalau kamu bukan pembantu, apa kamu? Clara, bukankah kamu tadi bersikap keras? Sekarang, di depan semua keluarga kaya ini, kamu tidak bisa bersikap keras lagi. Kamu, tidak lebih dari seorang simpanan kecil, seorang gundik tak tahu malu. Tidak, cepat lihat itu. Bukankah itu liontin pusaka, Tuan Suryadi? Liontin pusaka Tuan Suryadi, bagaimana bisa ada padanya? Mungkinkah dia, Nyonya Suryadi? Nyonya Suryadi, biarkan saya membantu Anda berdiri. Ayah, apa kau gila? Bagaimana mungkin dia menjadi Nyonya Suryadi? Tapi liontin di kalungnya adalah tanda milik Tuan Suryadi. Liontin itu milik Tuan Suryadi. Tapi apakah itu berarti dia adalah Nyonya Suryadi? Mungkinkah dia mencuri liontin itu?
Chloe, berhenti berbohong. Cincin ini diberikan kepadaku oleh Ethan. Saat ini saya adalah istri sah Ethan. Semua dengar itu. Orang udik seperti dia dan dia bahkan melahirkan beban. Beraninya dia, di tempat seperti ini, masih mengaku sebagai Nyonya Suryadi. Lucu sekali, Nyonya Suryadi, tidak punya cermin di rumah. Setidaknya kau punya air seni, kan? Lihatlah dirimu sendiri. Nyonya Suryadi, apakah kau pantas menyandangnya? Satpam, cepat usir wanita gila ini keluar. Kalianlah yang gila. Saya istri Ethan Suryadi. Jangan buang waktu pada orang gila ini. Dia mencuri liontin Tuan Suryadi untuk menyamar sebagai Nyonya Suryadi. Serahkan liontinnya sekarang. Serahkan liontinnya sekarang. Pergi ke rumah gila. Lepaskan. Ini diberikan kepadaku oleh Ethan. Dasar wanita tak tahu malu. Aku akan memberimu pelajaran atas nama Tuan Suryadi. Lihat saja apakah kau berani menyamar sebagai Nyonya Suryadi lagi. Berhenti. Clara, Ibu. apa kabar? Kamu di sini. Kamu pembuli besar. Kamu bully ibuku lagi. Pembohong kecil datang membantu pembohong besar. Dan kamu masih di pihaknya? Kamu tahu dia bahkan mencuri liontin pusaka Tuan Suryadi? Awas, Tuan Suryadi akan menghadapimu juga. Siapa bilang dia mencuri liontin itu? Itu tidak dicuri. Apakah Tuan Suryadi memberikannya padanya? Jangan bodoh. Kamu tidak tahu. Dia menyebut dirinya Nyonya Suryadi di belakangmu. Dia tidak peduli padamu sama sekali. Jangan berpikir hanya karena ada Brondong datang membantumu, aku akan melepaskanmu. Hari ini, jika kamu tidak mengembalikan barang Tuan Suryadi, aku akan menghajar kamu dan Brondong ini. Berani-beraninya kau bicara seperti itu padaku? Kamu mencari masalah. Mencari masalah? Kurasa kamu yang mencari masalah. Biarkan aku bilang, ayahku adalah eksekutif di grup Suryadi. Aku tamu VIP yang diundang Tuan Suryadi. Kalian berdua berlutut sekarang. Minta maaf. Jika tidak, aku akan melaporkan ini pada asisten putra. Maka kamu akan dalam masalah besar. Asisten putra. Tuan Suryadi. Asisten putra, Anda, apa yang kau panggil dia? Tuan Suryadi? Dasar orang bodoh. Berani-beraninya kau macam-macam dengan Tuan dan Nyonya Suryadi? Kamu Tuan Suryadi? Jadi itu berarti Clara benar-benar Nyonya Suryadi. Tuan Suryadi, saya buta. Mohon ampun, ampuni saya. Tuan Suryadi, saya tidak akan mengulanginya lagi. Bodoh. Kamu harus minta maaf kepada Nyonya Suryadi. Clara, aku tahu aku salah. Karena kita teman sekolah lama, beri aku kesempatan lagi, ya? Teman sekolah lama. Berulang kali, saat kamu mempermalukanku, kenapa kamu tidak ingat kalau kita teman sekolah lama? Patahkan tangan kanan mereka, dan usir mereka dari Suryadi, dan beritahu semua perusahaan di kota raja untuk tidak mempekerjakan keduanya lagi. Ya. Maaf, aku merusak pestamu. Aku yang harus minta maaf. Aku hanya memikirkan memberimu kejutan di pesta, tapi aku tidak memikirkan hal lainnya. Apa? Memberiku kejutan. Ibu, sebenarnya jamuan ini diadakan oleh ayah khusus untukmu. Jamuan, untukku? Tidak mungkin. Orang udik itu benar-benar Nyonya Suryadi. Benar. Siapa tahu apa yang dipikirkan Tuan Suryadi. Menikahi seorang wanita tanpa kelas, dan punya anak dengannya. Biarkan aku memperkenalkannya. Dia adalah Clara Dewi, istriku, Nyonya Suryadi. Jadi, siapapun yang menghina istriku tadi, usir mereka semua keluarga mereka. Sekarang masuk daftar hitam dari Suryadi selamanya. Nyonya Suryadi, kasihani kami.
Jika ayahku tahu aku mengganggumu, dia akan membunuhku. Kamu sendiri yang mencari masalah. Bawa dia pergi. Terima kasih. Kamu adalah istriku. Wajar jika aku memperlakukanmu dengan baik. Bawa Nyonya Suryadi ke ruang ganti. Kejutan yang aku siapkan untukmu baru dimulai. Nyonya Suryadi, ini adalah gaun yang Tuan Suryadi pesankan khusus untukmu, silakan berganti. Nyonya Suryadi, setelah ganti baju, saya akan merias Anda. Tuan Suryadi memberi perintah untuk memastikan Anda menjadi wanita tercantik di jamuan malam ini. Aku tidak percaya jamuan ini benar-benar untukku. Kejutan seperti apa yang akan Ethan berikan padaku? Wah, ini sangat indah. Pantas saja Tuan Suryadi menikahinya, sekarang aku mengerti. Clara, kamu sangat cantik. Kamu memang layak menjadi bintang utama jamuan ini. Kupikir, kamu akan menggunakan jamuan ini untuk melamar Nyonya Suryadi yang sebenarnya. Aku memang ingin melamar. Tapi yang ingin kulamar adalah kamu. Ethan, anak itu, selalu bertindak, jarang bicara. Dalam bahasa generasimu, dia pria yang benar-benar tidak peka. Makan malam pertunangan ini, sudah lama dia merencanakannya. Tapi dia hampir mengubah kejutan menjadi ketakutan. Nyonya Suryadi, Tuan Suryadi, kami benar-benar. Menghargai Anda. Dia memesan cincin khusus. Dari desainer internasional, gaun, dan bahkan lambang keluarga Suryadi dibuat menjadi kalung. Untuk Anda. Aku tidak pernah menyangka Ethan akan melakukan semua ini untukku. Ibu, kenapa menangis? Ada apa? Apakah karena Ethan? Dia membuatmu kesal. Kamu tidak ingin menikah dengannya? Tidak, tidak. Aku mau, aku ingin. Jangan khawatir. Aku akan selalu ada untukmu. Harimu panjang. Istirahatlah. Tunggu. Kamu juga menyiapkan kejutan ini? Mungkin ulah nenek. Tapi, kurasa ini sempurna untuk momen ini. Sudah selesai. Akulah yang membuat ini terjadi. Nyonya Suryadi, keluarga kita akan segera ramai. Semoga saja begitu. Enggak, Belum siap? aku. Waktu aku melahirkan Mia, aku punya bekas luka di perut. Clara. Aku membuatmu menderita. Mulai sekarang, aku akan menebusnya.
Ethan sangat tampan. Kenapa kamu bangun pagi sekali? Aku Sepertinya aku kurang keras tadi malam, ya? berhenti. Sudah larut. Nenek pasti sudah khawatir. Jangan khawatir. Nenek lebih suka kita tidak muncul seharian. Kita lanjutkan nanti malam. Tuan Suryadi, barang yang Bapak minta sudah diantar oleh Dr. Gregorius. Tinggalkan di dekat pintu. Baik, Tuan. Apa itu? Kamu akan tahu segera. Berbaring. Diam. Kenapa? Apa ini? Aku minta Dr. Gregorius untuk meracik lotion kulit ini untukmu. Ini bisa menghilangkan bekas luka lama. Clara, saat kau paling rentan, aku tidak ada di sisimu, dan aku tidak bisa berbagi bebannya, jadi aku ingin menebusnya. Aku tidak ingin luka ini menjadi beban di hatimu. Baik. Ethan sangat perhatian dan lembut. Mungkin takdir benar-benar telah membawakanku kebahagiaan. Baiklah, aku akan terus mengoleskannya untukmu besok. Bagus, kemarin kau tidak istirahat dengan baik. Tidurlah lagi. Bagaimana denganmu? Aku akan belajar memasak dari nenek, supaya aku bisa masak sendiri lebih cepat dan membuatmu makanan lezat. Karena kau sudah mendapat sertifikat, kapan kau mengajak Clara menemuinya? Dia? Siapa yang nenek bicarakan? Aku pikirkan dulu. Lagi pula, mereka butuh waktu yang tepat untuk bertemu. Cepat, lagi pula, dia bukan hanya nyonya keluarga Suryadi, tapi juga orang terpenting bagimu. Nyonya keluarga Suryadi. Orang terpenting Ethan. Mungkinkah Ethan punya wanita lain? Mungkinkah kebaikan Ethan padaku hanya karena rasa tanggung jawab? Aku sudah membuatmu menderita. Mulai sekarang, aku akan memperlakukanmu lebih baik lagi. Tidak. Aku dulu salah paham pada Ethan. Kali ini, aku perlu bertanya padanya dan pastikan. Ethan, Clara, ada urusan mendadak di kantor. Aku harus mengurusnya. Jangan lupa makan. Ethan, aku ke kantormu sekarang. Ada yang ingin kukatakan langsung. Bersambung. Tuan Suryadi, sesuatu yang buruk telah terjadi. Nyonya Suryadi diculik. Lepaskan aku, Toby. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Clara, kamu pergi begitu saja dengan seorang pria. Kamu meninggalkan kekacauan, dan kamu bahkan tidak mau membereskannya. Jadi siapa yang akan? Kakiku patah karena kamu. Toby hampir kehilangan kesempatannya untuk punya anak, dan Tuan Kusuma datang menagih uang. Semua kerugian ini akan kamu bayar. Berapa yang kamu mau? Tidak banyak 15 miliar rupiah. 15 miliar rupiah.
Kenapa kamu tidak merampok bank saja? 15 miliar, aku sudah baik. Kamu tidur dengan Ethan Suryadi, pria terkaya di kota raja, dan punya anak darinya, pasti kamu dapat banyak uang. Dengar, jika kamu tidak membayar kerugian kami hari ini, kamu tidak akan keluar dari pintu itu. Aku tidak punya uang sebanyak itu, dan bahkan jika pun, aku tidak akan memberikannya padamu. Lepaskan aku, atau aku panggil polisi. Kamu beruntung dan lolos terakhir kali. Tapi kali ini, kamu tidak akan kabur. Clara, kenapa kamu menyusahkan dirimu? Ini cuma $1 juta. Berikan saja uangnya, lalu minta lebih ke Ethan. Semudah itu. Setelah apa yang kau lakukan padaku, saat Ethan tahu, dia tidak akan melepaskanmu begitu saja. Kau mengancam kami sekarang? Aku sangat takut. Dengar, kalau aku takut dan tanganku gemetar, dan di wajah cantikmu itu aku buat beberapa goresan, apa kau pikir Ethan masih mau padamu? Ethan bahkan meneleponmu. Kau pasti tidak ingin dia melihatmu lagi dan mendapati kekasih kecilnya yang cantik berubah menjadi monster, kan? Sepertinya kalau aku tidak bayar, mereka tidak akan melepaskannya. Baiklah. Aku bisa memberimu uang. Berikan ponselku. Aku akan mentransfernya. Clara, kalau kau lebih bijak dari awal, kau tidak perlu mengalami semua ini, kan? Tunggu. Perempuan ini benar-benar benci kita. Kalau dia memberi kita uang lalu melaporkan kita ke Ethan, kita semua mati. Aku tidak akan bilang. Aku tidak pernah percaya perempuan. Kecuali aku sudah tidur dengannya. Setelah aku tidur denganmu, kamu tidak akan berani. Bilang ke Ethan kalau kamu selingkuh darinya. Bawa dia ke kamarku. Lepaskan aku. Lepaskan. Sekarang, $1 juta sudah di kantong. Toby, aku akan pilih cewek tercantik untuk dinikahkan denganmu. Tuan Suryadi, lokasi ponsel Nyonya Suryadi sudah ditemukan. Menunjuk ke kampung halamannya. Panggil semua orang, dan berangkat segera. Jangan mendekat. Menjauh. Jangan khawatir. Aku benar-benar hebat. Setelah kamu mencoba aku, kamu tidak akan pernah melirik Ethan Brondong itu lagi. Tidur dengan istri orang terkaya di kota raja, itu hidup yang berarti. Lepaskan aku. Tidak. Berhenti. Nanti kamu akan memohon padaku. Hari ini aku akan menidurimu sampai kamu tunduk. Ethan. Tolong aku. Siapa yang menjebakku? Tuan Suryadi. Kau mati. Tangkap mereka semua. Aku akan menuntaskan masalah ini dengan mereka. Siap, bos.
Clara, kau tidak apa-apa. Ethan, Jangan khawatir, mereka yang menyakitimu akan membayar dengan nyawa mereka. tidak. Kali ini, aku akan membalas dendam sendiri. Kasihanilah, Tuan Suryadi. Itu semua ide Suyali, si manis itu. Aku hanya membuat kesalahan bodoh. Singkirkan dia. Buang dia di tempat sampah sebagai pupuk. Ya, Sekarang giliranmu. Clara, aku sudah baik padamu selama ini. Aku memberimu makanan dan tempat tinggal, dan aku membantu merawat Mia. Meskipun kali ini, aku dibutakan dan melakukan kesalahan, ya, itu harusnya membuat kita setara, kan? kau memberiku makanan dan tempat tinggal, ya? Apa yang aku dan anakku makan adalah sisa makananmu. Dan kami tidur di lantai yang dingin. Tapi rumah itu dibangun dengan uang hasil jerih payah orang tuaku. Dan kau berani bilang kau merawat Mia? Saat dia kecil, kau merasa tangisannya mengganggu, jadi kau memberinya obat tidur. Belakangan, kalau aku tidak tahu tepat waktu, Mia hampir dijual ke pedagang manusia olehmu. Aku hanya khawatir kau akan terbebani oleh anak dan menjadi janda selamanya. Lagi pula, meskipun aku membuatmu sedikit menderita, itu demi kebaikan keluarga Dewi. Keluarga Dewi hanya memiliki Toby sebagai pewaris. Kau hanya seorang wanita, dan tidak bisa meneruskan nama keluarga. Bahkan, demi kakakmu, wajar saja kau menderita sedikit, bisakah kau melupakannya? Setelah semua ini, kau masih membela Toby kesayanganmu. Tapi apakah dia akan membelamu? Clara, maafkan aku. Sebenarnya, itu semua ide ibuku. Aku tidak ada hubungan dengan itu. Kau harus menyalahkan orang yang tepat. Kalau kau ingin balas dendam, datanglah padanya. Clara, waktu aku masih kecil, kamu selalu baik padaku. Kali ini aku bodoh, ibuku yang menyuruhku. Bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Ya, iya. Waktu kamu masih kecil, aku benar-benar memanjakanmu. Aku anak tunggal. Aku memperlakukanmu seperti adik kandungku sendiri. Tapi bagaimana denganmu? Kamu memukulku dan membentakku. Saat SMP, untuk menjilat kakakmu itu, kamu benar-benar ingin dia memperkosaku. Binatang. Toby, kamu tidak apa-apa. Toby masih anak-anak, dia belum tahu apa-apa. Kamu kakaknya, bisakah kamu lebih pemaaf? Memukulnya begitu keras, apa kamu ingin memutus garis keturunan keluarga Dewi? Garis keturunan seperti itu terserah, putus pun tak masalah. Clara, tolong lepaskan aku. Kesalahan apapun yang terjadi, itu semua salah ibuku. Kamu masukkan dia ke penjara, aku tak akan protes. Lagi pula, kita sama-sama keluarga Dewi. Kita keluarga, kan? Lihat, ini dia, anak laki-laki kesayanganmu yang manja. Kamu selalu melindunginya, bahkan rela melanggar hukum. Tapi bagaimana dia memperlakukanmu? Mustahil. Toby tidak akan pernah melakukan itu. Kamu yang mendorongnya. Karena aku? Baik. Kalau begitu aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Botol ini berisi racun. Hanya satu dari kalian yang bisa keluar hidup-hidup. Ibu, aku masih muda. Aku nggak mau mati. Kau ibuku. Kau harus memberiku kesempatan. Selama bertahun-tahun, aku mencintaimu dan memanjakanmu. Untuk menabung uang bagimu, saat ayahmu terkena kanker, aku bahkan tidak membayar pengobatannya. Kau tidak berperasaan, orang tak tahu terima kasih. Bagaimana kau tega mengirim ibumu sendiri untuk mati? Jika kau tidak mati, maka akulah yang mati. Kau hanya punya beberapa tahun lagi, lebih baik kau mati daripada aku. Clara, wanita yang menghancurkan keluarga Dewi, wanita jahat itu sudah dihukum. Bisakah kau memaafkanku, Clara? Meskipun dia salah, dia tetap ibu kandungmu. Bagaimana kau bisa melakukan hal kejam seperti itu? Aku tidak punya saudara sepertimu. Tapi Clara, aku hanya mengikuti perintahmu. Botol itu berisi air berwarna. Itu sama sekali bukan racun. Aku hanya ingin melihat kalian berdua saling menghancurkan. Kau menipuku? Aku akan melawanmu. Kamu mencari masalah.
Patahkan lengan dan kaki mereka, ambil semua bukti, dan kirim mereka ke polisi. Tuan. Ada apa? Takut? Tidak. Aku hanya berharap arwah ayahku tidak akan menyalahkanku. Jangan khawatir. Kamu hanya melakukan apa yang harus kamu lakukan. Tuan dan Nyonya Dewi tidak akan menyalahkanmu. Ethan, Baiklah. Hari ini panjang bagimu. Istirahatlah. Aku akan tidur di ruang kerja malam ini. aku semakin menyusahkan Ethan. Apakah dia marah padaku? Aku harus minta maaf. Nyonya Suryadi, kita sangat merepotkan. Baru di sini kurang dari 2 bulan, sudah 2 kali diculik, dan sekarang, tepat sebelum ulang tahun Tuan Suryadi, ini terjadi. Lagi pula, dia berasal dari keluarga kecil. Kalau yang lain, pasti tidak seperti ini. Pantasan Tuan Suryadi tidur di ruang kerja. Wanita yang mereka sebut. Pasti orang yang Ethan ingin aku temui. Nyonya Suryadi, Apa yang baru saja kamu katakan, katakan lagi. Dasar anak nakal. Apa ini karena Clara pergi tanpa bilang padamu sampai kamu ngambek? Apa kamu mau cari masalah? Clara anak yang baik. Bagaimana bisa kamu marah padanya? Apa kamu tidak khawatir menyakiti perasaannya? Aku tidak, Nenek, jangan ikut campur. Kau tidak mengerti apa yang terjadi di antara kami. Bagaimana aku bisa tidak mengerti? Ethan, saat 2 orang bersama kamu, tidak bisa hitam putih soal benar salah. Bukankah itu hanya kamu mundur selangkah lagi, kamu terus mundur, terus berkompromi. Itulah caranya agar berhasil. Nenek, aku tidak marah pada Clara, aku hanya marah pada diriku sendiri. Kenapa aku tidak bisa membuat Clara percaya padaku dan mengandalkanku? Saat dia punya masalah untuk memberitahuku, dan biarkan aku menyelesaikannya. Tapi Nenek, kau benar. Kita harus terus maju. Aku percaya selama aku berusaha cukup keras, suatu hari Clara akan sepenuhnya percaya padaku. Mau kemana? Untuk minta maaf pada Clara. Ethan, Clara, aku ingin memberitahumu sesuatu. sempurna. Aku juga punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Baiklah, kau duluan. Aku seharusnya tidak begitu saja pergi tanpa pamit siang ini. Aku merepotkanmu. Maaf. Akulah yang seharusnya minta maaf. Aku belum cukup baik, aku tidak membuatmu merasa. Kau bisa memberitahuku apa yang mengganggumu. Aku tidur di ruang kerja. Bukan karena aku marah padamu, aku hanya perlu merenung. Clara, aku akan berusaha lebih baik, dan membuatmu merasa lebih aman. Percayalah padaku, oke? Ethan sangat lembut. Aku semakin jatuh cinta padanya. Aku ingin bersamanya selamanya. Kau yang membuat ini? Iya. Nenek mengajak Mia liburan. Jadi aku memberi staf libur. Jadi aku harus memasak untukmu. Jangan pilih-pilih. Mengapa aku mengeluh? Kelihatannya enak sekali. Apa itu? Ini hadiah untukmu dari Mia. Katanya kau harus membukanya sendiri.
Baiklah, ayo makan. Oke. Ethan sangat baik padaku. Aku harus melakukan sesuatu untuk membalasnya. Oh iya, kemarin pembantu bilang ulang tahunnya sudah dekat. Ethan, ku dengar ulang tahunmu sudah dekat. Apa ada keinginan ulang tahun? Kau lanjutkan makan, aku pergi ke kantor. Nyonya Suryadi, Anda mungkin tidak tahu ini, tapi ulang tahun Tuan Suryadi adalah topik tabu di keluarga Suryadi. Tabu? Apa artinya tabu? Ulang tahun Tuan Suryadi jatuh pada hari yang sama dengan orang lain. Sesuatu terjadi pada orang itu. Sejak saat itu, dia tidak pernah merayakan ulang tahunnya lagi. Orang itu. Maksud saya, orang yang Tuan Suryadi ingin Anda temui waktu itu. Nyonya Suryadi, untuk sisanya, saya hanya pembantu. Jadi saya tidak boleh bicara banyak. Mungkin Anda tunggu Nyonya Suryadi kembali dan tanyakan padanya. Orang itu lagi? Perasaan Ethan padanya sedalam itu. Tidak, aku tidak bisa terus lari karena takut. Sebaiknya aku tanya langsung dulu. Jika Ethan mengaku sendiri bahwa dialah yang benar-benar dicintainya, maka aku akan mengambil keputusan. Ethan. Ethan, bisakah kau ceritakan tentang orang yang ingin kau pertemukan denganku hari itu? Siapa sebenarnya dia? Dia. Apakah dia begitu penting bagimu? Dia. Akan kubawa kau menemuinya sekarang. Aku akan ceritakan semuanya padamu. Ini adalah tanah leluhur keluarga kami. Dia tinggal di sini. Selama ini? Sudah lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun? Mungkin mereka adalah kekasih masa kecil? Ethan, Tuan. Dia lagi bad mood hari ini. Dia pergi ke taman pagi-pagi tadi. Bagaimanapun kami mencoba, dia tidak mau kembali. Aku akan pergi mengeceknya. Tunggu aku di sini. Aku jarang melihat Ethan begitu cemas. Jadi pasti dia sangat peduli pada orang itu. Dia sangat cantik. Dia terlihat sangat anggun dan elegan. Sepertinya. Dia juga sangat dekat dengan Ethan. Siapa sebenarnya dia? Kamu Clara. Ya, benar. Maaf. Tadi, aku benar-benar tidak tahu kau ada. Clara, ini ibuku. Dia ibumu? Ini sangat canggung. Aku hampir membuat kesalahan besar. Kukira ibu Ethan adalah cinta pertamanya. Tentu saja. Kenapa kau bertanya begitu? Tidak. Aku hanya pikir kau terlihat sangat muda dan sangat cantik. Ethan sering bicara tentangmu dan Mia. Aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Ayo, duduk. Kau sangat cantik. Pantasan Ethan sangat menyukaimu. Gelang ini ditinggalkan oleh nenek Ethan untukku. Sekarang aku ingin kau memilikinya. Sayang, Kau kembali. cepat, sembunyikan gelangnya. Ada apa ini? Ibu, ini Clara Dewi, istriku. Lihat lebih dekat. Maaf? Apakah aku menakutimu? Anak baik, simpan ini baik-baik.
Aku agak lelah. Aku perlu istirahat. Aku akan mengantar ibu istirahat, tunggu aku sebentar. Baik. Ethan, aku datang menemui Bibi Rachel karena ku dengar dia kambuh lagi. Siapa kamu? Halo, aku Clara Dewi. Begitu, jadi kaulah wanita dengan beban itu, orang udik yang menikah dengan keluarga Suryadi. Aneh. Pertama kali kamu bertemu Bibi Rachel, dia kambuh. Kamu? Kamu pasti seorang pembawa. Sial. Kenapa kamu di sini? Ethan, bagaimana kondisi Bibi Rachel? Dia sudah lama tidak kambuh, kenapa hari ini? Kebetulan. Ibu sudah minum obat dan tidur. Jangan khawatir. Ethan, Aku sudah mencari selama berhari-hari. untuk resep obat Bibi Rachel, lihat, mataku merah karena begadang. Nanti aku panggil dokter untuk memeriksamu. Jangan bekerja terlalu keras. Lily, aku akan mengantar Clara pulang sekarang. Aku cinta Ethan. Aku sudah mencintainya lebih dari 10 tahun. Kenapa harus kamu? Saat kamu muncul, kamu langsung merebutnya dariku. Ethan harus menjadi milikku. Ethan, ada apa dengan Rachel dan putri yang dia sebutkan? Dia bicara tentang kakak kandungku, 20 tahun lalu, pada hari ulang tahunku dan ibu, ayah mengajak kakakku membeli kado ulang tahun. Tapi mereka mengalami kecelakaan mobil. Ayah dan kakakku tewas di tempat. Tidak. Sejak hari itu, ibuku jatuh sakit parah. Saat sadar, jiwanya sudah tidak stabil. Nama ayah dan kakakku menjadi pantangan. Ibuku dan aku sejak itu tidak pernah merayakan ulang tahun lagi. Jadi, Kenapa Rachel tadi tiba-tiba kambuh? ini karena gelang ini. Gelangnya? Adikku punya gelang yang identik. Dia memakainya setiap hari. Jadi ibu langsung mengenalinya begitu melihatnya. Begitu. Tapi ini gelang yang diberikan Mia padaku. Kebetulan sekali. Mia memberikannya padamu? Ya. Mia bilang dia membuatnya sendiri. Benarkah? Maaf. Kalau tahu, aku tidak akan memakai gelang itu. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan merasa bersalah. Jadi, apa aku masih bisa menemui ibu? Dia tinggal sendirian di rumah warisan. Dia tampak sangat kesepian. Beri dia waktu. Biarkan dia tenang dulu. Lily bersamanya sekarang. Gadis tadi itu adalah Lily Indah. Dia adalah sahabat adikku, mereka juga teman keluarga. Dia hanya kekanak-kanakan. Kalau dia melakukan sesuatu yang salah, jangan diambil hati. Apa aku tidak salah dengar? Nada bicara, Ethan sepertinya dia sangat menyayanginya. Sudahlah. Bagaimanapun, aku harus percaya pada Ethan. Nyonya Suryadi, Anda memasak sendiri? Aku lihat di buku resep jamu ada sup tonik yang cocok untuk ibu. Jadi aku ingin membuatnya dan mengirimkannya. Meskipun aku tidak bisa menemuinya, aku berharap bisa melakukan sesuatu untuknya. Membuatnya lebih bahagia. Nyonya Suryadi, itu sangat perhatian dari Anda. Aku akan menyiapkan mobil dan mengantarnya sekarang. Terima kasih, tolong berikan sup tonik ini kepada Nyonya Suryadi, pembawa sial. Pembawa sial, beraninya kamu muncul di sini. Kemarin kamu membuat Bibi Rachel sakit, apa itu belum cukup, dan sekarang kamu datang lagi? Apa kamu bertekad untuk melihat Bibi Rachel mati di depanmu sebelum kamu puas? Berhenti bicara omong kosong. Aku datang untuk membawakan ibu mertuaku sup tonik. Sup tonik, bahan-bahan Bibi Rachel adalah yang terbaik di dunia, semua organik. Bahkan airnya dari puncak gunung, dikirim melalui udara. Makanan yang kamu buat. Bahkan anjing keluarga Suryadi pun tidak mau memakannya. Ambil barang sampahmu dan pergi. Kamu yang harus pergi.
Jangan lupa, ini adalah rumah keluarga Suryadi. Aku Nyonya Suryadi di rumah ini. Kamu orang luar. Nyonya Suryadi dari keluarga Suryadi, seharusnya itu aku. Ethan dan aku adalah kekasih masa kecil. Jika kamu tidak begitu tidak tahu malu dan naik ke tempat tidurnya. Dan punya kekasih kecil itu. Apakah Ethan akan menikahimu? Kekasih masa kecil? Kalian sudah saling kenal begitu lama, kenapa Ethan tidak pernah menikahimu? Kami sudah membicarakan pernikahan. Jika kamu tidak muncul, kami pasti sudah menikah. Apapun yang kamu katakan, aku tidak akan percaya padamu. Bagaimana jika aku punya bukti cinta kami? Berani kamu melihatnya? Lihat baik-baik. Jangan bermimpi bahwa seorang pangeran akan jatuh cinta pada Cinderella. Teruslah bermimpi. Habiskan seharian dengan Ruby hari ini, sangat menyenangkan. Aku memimpikan Ruby lagi. Senyumnya masih manis sekali. Sekarang kamu lihat jelas, kan? Buku harian ini semuanya dari Ethan. Dia menulisnya untukku, Lily. Kami punya sejarah. Ini sudah berlangsung hampir 20 tahun. Kami sangat saling mencintai. Dasar selingkuhan tak tahu malu. Tapi kamu ikut campur. Kamu menghancurkan semua yang aku miliki. Kamu harus tahu apa itu malu. Punya sedikit sopan santun. Aku sarankan kamu bawa kekasih kecilmu dan pergi dari keluarga Suryadi. Jangan khawatir, aku akan memastikannya. Kamu akan mendapat bayaran bagus. Jadi, Ethan mencintai orang lain. Tidak heran selama ini dia hanya bilang akan bertanggung jawab padaku, dan tidak pernah bilang mencintaiku. Tidak, Clara. Kamu tidak boleh berpikir seperti itu. Kau bilang akan percaya pada Ethan. Apapun yang terjadi, kau harus bicara dengannya tatap muka dan dapatkan kebenaran. Apa kau tuli? Apa kau tidak dengar yang kukatakan? Apa yang terjadi antara aku dan Ethan, akan kurus sendiri. Aku tidak perlu kau beritahu. Masih belum menyerah, sayangku? Begitu saja. Ethan, aku perlu bicara denganmu. Apa yang mendesak? Aku ingin bertanya tentang Lily. Lily? Ada apa dengannya? Tuan Suryadi, kabar buruk. Puri leluhur menelepon, Nyonya Suryadi diracuni dan dirawat di rumah sakit. Lily, apa yang terjadi? Bagaimana bisa ibuku diracuni? Dialah yang meracuni Bibi Rachel. Apa yang kamu bicarakan? Clara tidak pergi ke rumah pusaka hari ini. Ethan, aku pergi ke rumah pusaka. Apa yang kamu lakukan di rumah pusaka? Bukankah sudah kubilang jangan ke sana dulu? Aku hanya berpikir Nyonya Suryadi tinggal sendirian di rumah pusaka dan dia benar-benar kesepian. Aku ingin merawatnya. Peduli? Peduli yang kamu maksud? Kamu membawa Bibi Rachel sup tonik beracun? Sup tonik beracun? Bagaimana mungkin? Kamu berani membantah? Bibi Rachel meminum sup tonikmu, lalu pingsan. Kata dokter, sup itu beracun. Tidak mungkin. Untuk sup tonik itu, aku riset banyak resep dan memilih bahan-bahannya dengan teliti. Saat aku memasaknya, Tuan Wijaya bahkan melihatku. Lalu kenapa kalau dia melihat? Dia tidak bersamamu. Kamu punya banyak kesempatan untuk menaruh racun. Lagi pula, terakhir kali, kamu memicu kambuhnya Bibi Rachel. Kali ini, Ethan sudah bilang padamu jangan datang.
kenapa kamu masih muncul? Apa sebenarnya tujuanmu? Aku hanya ingin mengantarkan sup. Aku akan menaruhnya lalu pergi, biar ibu tidak melihatku. Aku hanya ingin dia istirahat, biar dia tidak gelisah. Tapi kamu meracuninya. Aku tidak. Ethan, kamu harus percaya padaku. Buktinya jelas. Bibi Rachel sedang di ruang gawat darurat. Karena dia meminum sup beracunmu. Kamu masih ingin merayu Ethan? Ethan, jangan biarkan wanita ini menipumu. Dia tahu dia membuat Bibi Rachel sakit dan takut dia akan diusir. Jadi dia mencoba meracuninya. Jangan fitnah aku. Aku? Memfitnahmu? Lalu kenapa racun itu ditemukan dalam sup yang kamu bawa? Hasilnya positif. Bagaimana kamu menjelaskannya? Aku. Cukup. Ethan, tangkap wanita jahat ini sekarang juga. Semua ini tidak mungkin perbuatan Clara. Ethan, kenapa kamu tidak percaya bahwa dialah pelakunya? Dia jelas membawa sup itu. Karena aku percaya pada Clara. Meskipun semua orang di dunia menjadi tersangka, dia tidak akan pernah melakukannya. Terima kasih, Ethan. Terima kasih sudah percaya padaku. Konyol. Kamu adalah istriku. Jika kamu bilang tidak, aku akan selalu percaya padamu. Ethan, apa kau benar-benar percaya pada wanita ini? Bagaimana jika? Tidak ada bagaimana jika. Menemukan pelaku sebenarnya sederhana. Beberapa waktu lalu, aku memasang kamera tersembunyi di rumah keluarga. Tapi, dalam perjalanan ke sini, aku sudah menyuruh seseorang mengambil rekamannya. Kebenaran akan segera terungkap. Tuan Suryadi, masalahnya sudah selesai. Ethan, Aku tiba-tiba ingat. aku ada sesuatu di rumah. Aku harus pergi. Aku pergi sekarang. Lepaskan aku. Aku tidak mau masuk. Tuan Suryadi, rekamannya sudah diambil. Orang yang meracuni Nyonya Suryadi adalah Nona Indah. Apa yang kau bicarakan? Bagaimana bisa aku meracuni Bibi Rachel? Lalu bagaimana kau menjelaskan ini? Saat itu, aku hanya menyesuaikan rasa sup itu. Nona Indah, tolong berhenti membuat alasan. Aku sudah menemukan botol racunnya. Di atasnya, hanya sidik jarimu yang ditemukan. Ethan, kumohon. Demi masa lalu, lepaskan aku kali ini, oke? Kau meracuni ibuku, dan mencoba menjebak istriku, dan kau minta aku melepaskanmu? Ethan, maaf aku kacau. Aku hanya takut kalau kau akan direbut dariku oleh Clara, Itulah kenapa aku kehilangan akal. dan mencoba mengusirnya seperti ini. Ethan, aku mohon padamu. Mengingat bahwa aku sudah mencintaimu bertahun-tahun. Biarkan aku pergi kali ini saja. Aku bersumpah tidak akan mengulanginya. Oh, benar? Dan Ruby juga, jika Ruby tahu, Dia pasti akan membuatmu memaafkanku. Jangan berani menyebut Ruby. Kau tidak berhak menyebut namanya. Ruby? Bukankah itu yang Ethan biasa panggil Lily? Apa? Selama bertahun-tahun ini, demi Ruby, aku sudah merawatmu, tapi siapa sangka itu hanya akan memicu ambisimu. Ethan, kaulah keluarga Suryadi yang datang padaku duluan. Adikmu Ruby bersikeras menjadi temanku, dan kaulah Setelah Ruby meninggal. yang begitu merawatku, kau menghubungiku, dan sekarang kau sebut aku ambisius. Jangan membuat dirimu tampak begitu menyedihkan. Dan kau tahu betul bahwa aku merawatmu hanya karena kau adalah sahabat terdekat adikku. Lagi pula, namamu juga mengingatkanku padanya. Jadi Ruby di buku harian itu adalah adik Ethan. Aku hampir salah sangka lagi soal Ethan. Tidak mungkin, Ethan. Kamu selalu menyukaiku, kan? Semua karena dia. Itu semua gara-gara perempuan itu. Dia menghancurkan kita. Jika kamu berani menghina istriku lagi, aku bersumpah akan membunuhmu. Seret Lily keluar dari sini, dan pukuli dia sampai babak belur, lalu bawa dia dan barang buktinya langsung ke kantor polisi. Baik, Pak. Ethan, bagaimana bisa kamu begitu kejam?
Maaf, Clara. Aku sudah membuatmu menderita lagi, tidak? Kali ini, akulah yang harus minta maaf. Saat aku pergi mengambilkanmu sup tonik, Lily menunjukkan buku harian lamamu. Dia bilang setiap rubi di dalamnya adalah dirinya. Aku hampir percaya kebohongannya. Aku pikir kamu mencintainya. Bagaimana mungkin aku mencintainya? Kamulah yang aku cintai. Kamu. Ulangi. Clara, aku bilang, aku cinta kamu. Tapi, kamu tidak pernah bilang itu. Karena aku baru sadar. Aku sudah jatuh cinta padamu. Maaf, Clara, aku terlalu bodoh. Itu sebabnya aku membuatmu merasa tidak aman sepanjang waktu. Mulai sekarang, aku akan mengatakannya setiap hari betapa aku mencintaimu. Ethan, ibumu sudah bangun. Aku akan keluar. Clara, jangan pergi. Ibu, kamu baik-baik saja sekarang? Clara, kemarilah. Rachel. Bukannya aku tidak ingin melihatmu. Ibu, kamu yakin siap? Jangan memaksakan diri. Aku baik-baik saja, sungguh. Clara, kemarilah. Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku berbalik? Lupakan, aku ambil risiko. Lihat. Aku baik-baik saja. Ibu. Apakah kamu sudah pulih? Belum, tapi entah kenapa, setiap kali aku melihatmu, aku merasa sangat tenang. Hal-hal yang membebani pikiranku, yang membuatku sesak, semua hilang begitu saja. Benarkah? Kalau begitu, setelah kamu keluar, tinggallah bersama kami. Jangan tinggal sendirian di rumah warisan itu lagi. Aku akan menemanimu setiap hari. Tapi aku masih sakit. Bagaimana jika? Jangan bagaimana jika. Sudah putus. Setelah kamu keluar, kita pulang bersama. Baik. Ngomong-ngomong, Ethan, kali ini, peracunanku pasti tidak ada hubungannya dengan Clara. Jangan salah paham padanya. Jangan khawatir, Ibu. Aku sudah menyelidikinya. Itu Lily. Dia tidak hanya meracunimu, tetapi juga mencoba menjebak Clara. Kamu tidak pernah benar-benar mengenal seseorang. Kita begitu baik padanya, dan dia melakukan hal seperti ini. Ethan, jangan berani-berani kau melepaskannya dengan mudah. Clara seperti putriku sendiri. Tidak ada yang boleh menyakitinya. Ibu, kamu baru saja mengatakan putri. Ibu, selama bertahun-tahun ini pertama kalinya kamu mengucapkan dua kata itu. Ya. Aku benar-benar mengatakan putri. Dan aku tidak kambuh setelah mengatakannya. Clara? Ini semua berkat keberuntungan yang kamu bawa untukku. Kamu benar-benar berkah bagi keluarga Suryadi. Kalau begitu, mulai sekarang aku akan menemanimu setiap hari. Kesehatanmu pasti akan terus membaik. Bagus, itu luar biasa. Oh, ngomong-ngomong, aku ingat kamu juga memberiku seorang cucu perempuan kecil. Kenapa dia tidak ikut? Mia dan nenek buyutnya pergi berlibur. Mereka akan kembali hari ini. Nah, apakah kamu punya fotonya? Biarkan aku lihat. Kami punya satu. Tapi, Mia dan Ruby agak mirip. Aku takut kalau kamu melihatnya, kamu akan... Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Ayo, cepat tunjukkan foto cucuku. Biarkan aku lihat. Tuan Suryadi. Sesuatu yang mengerikan Mia terjadi. diculik. Apa yang terjadi? Bukankah Mia sedang berlibur? Siapa yang menculiknya? Itu Lily. Apa? Bagaimana mungkin dia? The end. Saat kita tidak melihat, Lily melarikan diri. Pada saat itu, Nyonya Suryadi baru saja membawa Mia kembali. Lalu Lily menikam Nyonya Suryadi dan menyandra Mia. Di mana Mia sekarang? Saya baru dengar bahwa Lily membawa Mia ke sebuah bangunan terbengkalai di pinggiran kota. Dia juga bilang bahwa Anda dan Tuan Suryadi harus menemuinya sekarang juga, atau dia akan membunuh Mia. Ethan, ayo selamatkan Mia. Baik. Tunggu, aku ikut juga. Ibu, Clara dan aku bisa menangani ini. Kamu tetap di sini dan tunggu kabar dari kami. Tolong jangan membuat kami khawatir. Ya. Kami pasti akan membawa Mia kembali.
Baik. Aku akan menunggu di sini untuk kalian. Tolong, kalian harus membawa Mia kembali dengan selamat. Ini adalah foto Mia. Mia terlihat sedikit mirip Ruby. Aku takut melihatnya mungkin. Tidak akan. Aku akan baik-baik saja. Bagaimana mungkin? Mia terlihat persis seperti Ruby. Mama Ruby. Rubyku. Ibu, ayah, selamatkan aku. Mia. Jangan mendekat, atau aku akan membunuhnya sekarang juga, Mia. Clara, Lily, lepaskan anakku. Apa yang kamu mau? Aku bisa memberimu apa saja. Tuan Suryadi. Aku menginginkanmu. Bisakah kamu memberiku itu? Aku pikir tidak peduli apa yang terjadi, Tuan Suryadi. Kau akan selalu memasang wajah dingin itu. Jadi ternyata kau kadang takut juga. Ya, ayah, selamatkan aku sangat takut. Lepaskan anakku, dan aku akan memberimu seluruh grup Suryadi. Tuan Suryadi, apa kau pikir aku bodoh? Jika aku mengambil grup Suryadi milikmu, kau akan membunuhku nanti. Ini kesepakatannya. Aku akan memberimu teka-teki. Jawab dengan benar, Dan anakmu akan selamat. Gampang. putri dan istrimu. Hanya satu dari mereka yang bisa hidup. Entah aku membunuhnya. Atau dia melompat dari sana. Aku akan melompat. Aku akan melakukan apapun. Lepaskan putriku saja. Tidak, jangan bunuh ibuku. Clara, tenang. Aku tidak bisa tenang. Aku harus menyelamatkan putriku. Selama dia selamat, aku rela mati. Tidak bisa. Lihat, Mia, ayahmu tidak mencintaimu. Dia lebih rela membiarkanmu mati. Diam, aku perintahkan kau untuk melepaskan Mia. Atau aku akan membunuhmu sekarang juga. Bunuh saja aku. Saat ayahku tahu aku melawanmu, dia langsung memutus hubungan denganku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku di ujung jalan buntu. Bahkan jika aku mati, aku akan membawa orang-orang tercinta Ethan bersamaku. Mia. Ruby. Mama menyelamatkanmu. Ibu. Kenapa? Kenapa kamu juga melindungi Clara dan anak haramnya? Aku sudah bersamamu bertahun-tahun, merawatmu. Kenapa kamu tidak mau membantu? Lily, ini Ruby. Bagaimana bisa kamu menyakiti Ruby? Aku Ruby. Mulai hari ini kita sahabat baik. Dia. Bagaimana mungkin dia persis seperti Ruby? Kalian berdua, tangkap dia. Ruby. Aku tidak percaya aku lupa wajahmu. Ibu, bagaimana perasaanmu? Aku baik-baik saja. Ruby juga baik-baik saja. Ruby akhirnya melindungimu. Ruby, Mama. aku sangat merindukanmu. Mia, Bawa dia ke rumah sakit. Bagaimana keadaan ibuku? Kenapa dia tidak bangun? Pasien saat ini dalam keadaan koma semu. Dia tenggelam dalam dunia fantasi ciptaannya sendiri. Kecuali dia mau, tidak ada yang bisa membangunkannya. Apa yang harus kita lakukan? Nenek, tolong bangun ya.
Ethan, lihat ibu. Dia menangis. Dokter, ada apa? Secara medis, ini sebenarnya sudah pernah terjadi sebelumnya. Ketika luka terdalam seorang pasien disentuh dan disembuhkan, pasien mungkin keluar dari dunia khayalannya. Luka terdalam Adalah Ruby. Mia, panggil nenek lagi. Katakan bahwa kami semua merindukannya dan kami menunggunya pulang. Nenek, kau dengar aku? Kami semua sangat merindukanmu. Di mana aku? Ibu. Ruby? Ibu. Hari ini ibu melindungi Ruby. Ruby, anak kesayangan ibu. Ibu minta maaf. Ruby tidak menyalahkan ibu. Ruby tidak ingin melihat ibu menangis. Ruby kuat. Ibu tidak akan menangis lagi. Tidak akan pernah lagi. Kalau begitu Ruby lega. Ibu, Ruby akan pergi ke tempat yang sangat indah, sangat indah. Ayah menungguku di sana. Ibu, berbahagialah setiap hari mulai sekarang. Ruby? Ruby? Nenek, kau sadar? Ibu, ayah, nenek sadar. Ibu, kau baik-baik saja. Aku tidak pernah merasa sebaik ini. Ethan, aku menyelamatkan Ruby. Ruby bilang dia tidak menyalahkanku. Dia memaafkanku. Ibu, Akhirnya aku bisa pulang bersama kalian semua. Nyonya Suryadi, mereka sudah kembali. Nenek buyut sudah pulang. Bu, kami sudah pulang. Senang sekali kamu kembali, Rachel. Kamu sudah melalui banyak hal selama ini. Bu, aku sudah membuatmu khawatir. Berkat Clara dan Mia, aku bisa sembuh dan pulang ke rumah. Ya, Clara dan Mia adalah bintang keberuntungan keluarga Suryadi. Jangan berdiri di luar. Ayo masuk, kita bisa bicara lebih di dalam. Ayah, aku lapar. Bagus, hari ini keluarga kita akhirnya lengkap. Bagaimana kalau kita semua membuat kue? Biarkan staf libur malam ini. Kita kerjakan sendiri. Hebat. Aku sangat suka kue. Aku juga akan membantu membuat kue. Waktu cepat berlalu, ya? Besok adalah ulang tahunku dan Ethan. Ethan, aku sudah lama tidak merayakan ulang tahunmu bersamamu. Mari kita rayakan bersama besok. baik. Nenek, kado ulang tahun apa yang nenek inginkan? Aku akan memberikannya untuk nenek. Asalkan dari cucu tersayang, nenek akan suka apa saja. Clara, terima kasih.